Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neng Sumi dari Jasinga Bogor. Saya lagi galau nih Mama. Bagaimana ya Mama kiat menjaga rahasia urusan dalam rumah tangga saya dan suami agar tidak terdengar di luar? Karena bisa dikatakan saya suka sekali keceplosan kalau berbicara dengan teman-teman saya. Mohon penjelasannya ya Mama Dede. Terima kasih. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Semuanya membawa hikmah, itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama, Dede. Kesini aja berbagi cerita. Kesini aja rumah mama, Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama Mama Dede di rumah Mama Dede. Oke, baik, dan jamaah di studio juga sudah hadir nih ibu-ibu Majelis Taklim yang luar biasa. Berpenampilannya juga warna-warninya warna-warna Tosca nih. Wah. Warna apa nih, Sarah? Iya, hijau Tosca. Hijau Tosca. Hijau telur asin lah gampangnya ya. Iya, hijau telur asin. Ibu-ibu yang pakai telur asin, pakai baju berwarna telur asin dari mana ini, Bu? Majelis Taklim Al-Barokah Majalengka. Al-Mubarokah Majalengka. Majalengka tuh sebelum Tasikmalaya, Bu ya? Bener ya? Jadi kalau Majalengka mau ke sini, Tasikmalaya ke sini gitu. Kalau Jakarta ke sini. Terlalu gitu, Bu. Dari Majalengka mah jauh kan? Iyalah, Majalengka. jauh. Lewat Nagrek gitu Majalengka mah. Enggak, ke kiri. Kalau Nagreg ke sini. Oh, ya Nagrek mau ke Tasik ya, Pak ya? Oh iya. Iya. Mau ke arah Jawa berarti ini. Kali Lewat ini jalur tengah. Jawa Tengah. Kali ini Mbah, tadi ada video seorang suami yang mau nanya nih Mas sama Mama atas kegalauannya. Gimana kiat-kiat untuk menjaga rahasia suami istri? Karena dia takutnya istrinya itu sering keceplosan sama tetangga atau sama teman-temannya rahasia internal suami istrinya gitu loh Mah. Baik, silahkan Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udzubillahi min sururi anfusina. Wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Orang yang namanya berumah tangga, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah 187. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri, pakaian buat para suami, suami pakaian buat para istri. Apa sih fungsi pakaian? Banyak. Yang pertama, pakaian berfungsi memberikan pengaruh psikologis bagi orang yang mengenakannya. Kita mau ngaji pakai baju keren, bener nggak Bu? Dari Majalengka, wih pede gue pakai biru telur asin. Ayo nu kembangan, ayo nu polos, karena di jalan jauh rontok tuh kembangnya. Masya Allah pede. Coba kalau Anda ngaji ke TV One,
Maka dasar butut kulehe dengdek. Ibu pede nggak duduk? Tuh. Satu, memberikan pengaruh psikologis. Yang kedua, yang namanya pakaian membedakan ekonomi seseorang. Ini orang kaya, orang miskin dari pakaian yang dikenakan. Apalagi fungsi pakaian. Yang namanya pakaian memberikan warna kepada orang yang melihatnya. Dia tahu ekonomi mana dia. Dia tahu jabatannya apa, pangkatnya apa, di pakaian yang dikenakan. Kita nggak kenal orang lewat, ada lurah. Kita nggak kenal orang, dia lewat, tentara, polisi. Camat, guru, dari mana? Pakaian yang dikenakan. Pakaian yang Kita mengenal di pakaian. Apalagi fungsi pakaian, menutupi kekurangan pemakainya. Yang namanya orang berumah tangga. Suami manusia biasa punya kelebihan kekurangan. Istri manusia biasa punya kelebihan kekurangan. Dalam mengarungi rumah tangga, maka suami wajib menutupi kekurangan istri. Istri pun wajib menutupi kekurangan suami. Masya Allah, ini kewajiban kita. Tidak boleh kita membuka rahasia pasangan kita. Misalnya, istri nggak bisa masak, suami ribut ngomong sama orang, parah bini gue nggak bisa masak, bla 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 bla. Itu nggak boleh. Bawa tuh istri ke tempat masak, ke kursus masak, dikursusin biar pintar masak. Misalnya Anda punya suami, maaf dalam tanda kutip kurang gagah, kurang perkasa, ribut sama orang. Saya punya suami kayak ayam sayur, nggak kuat nanjak. Misalnya, jangan ngomong sama orang. Bagaimana kalau kedengeran oleh laki-laki yang nakal? Ya Allah. Ini tidak bercanda, serius, tidak boleh. Jadi tidak boleh bercerita tentang rahasia rumah tangga kita. Contoh, Rasul mengatakan, manusia yang paling jelek akhlaknya yaitu pasangan suami istri. Yang ketika dia suatu saat berhubungan badan suami dengan istrinya, suami menyetubuhi istrinya, istri disetubui oleh suaminya, kemudian suatu ketika bercerita kepada orang lain bagaimana mereka berhubungan suami istri. Suami ngobrol sama teman-temannya, sama siapa yang dia ketemu, bagaimana istrinya bicara, bagaimana gerakannya, apa yang dilakukan. Ini manusia yang paling jelek kata Rasulullah. Begitu pula perempuan, ketemu temannya, ketemu gengnya, dia bercerita bagaimana berhubungan dengan suami istri. Ini dilarang dalam agama kita. Rasul menyatakan kalau ada orang yang melakukan ini ibaratnya setan laki-laki bertemu setan perempuan di jalanan. Lalu mereka berhubungan badan ditonton oleh setan-setan yang lain. Anda bayangkan kenapa? Kenapa harus bercerita kepada orang lain tentang detil hubungan badan? Bercerita kepada orang lain tentang bagaimana hubungan badan seolah-olah Rasul mengatakan kalian berhubungan badan ditonton oleh orang banyak di jalanan, kan di open bar. Orang yang dikasih tahu walaupun ketika berhubungan badan langsung tidak ada orang yang melihat. Namun kalau kita bicara kepada orang lain, ngobrol sama orang lain, bagaimana kondisinya, bagaimana gayanya, bagaimana caranya, yang diomongin suami apa, yang diomongin istri apa, ini seolah-olah kalian berhubungan badan di tengah jalan, ditonton oleh orang banyak. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ini yang dilarang dalam agama kita. Jangan membuka aib daripada pasangan kita. Ibarat menepuk air di dulang, prak, muncrat ke muka kita. Ini yang dilarang dalam Islam. Kenapa? Orang yang namanya berumah tangga, suami amanat dalam pelukan istrinya. Istri amanat dalam pangkuan suaminya. Yang namanya amanat, sesuatu yang wajib dijaga oleh orang yang mendapatkan amanat. Itu amanat. Kalau seandainya mereka berhubungan badan, itu kan rahasia rumah tangga. Itu amanat dari Allah. Kalian aja yang menikmatinya. Kalau ngomong sama orang lain berarti dia berkhianat dengan amanat-amanat mereka. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati lahliha. Amanat wajib dijaga kata Allah. Orang yang tidak menjaga amanat artinya bukan orang yang beriman. Anda lihat Al-Mu'minun 8. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang beriman yang berbahagia tandanya diantaranya orang yang menunaikan amanat dan menunaikan janji-janji mereka. Artinya kalau ada yang bercerita tentang bagaimana berhubungan pasangan suami istri kepada orang orang itu tidak amanat. Tidak menjaga kehormatan dirinya. Bagaimana? Allah menyatakan orang yang berumah tangga. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisa. Yang namanya rumah tangga kata Allah dari jiwa yang satu. Diberikan pasangan Siti Hawa. Apa jawab pasangan? Pasangan itu saling
Ibarat jalan kereta. Kalau sebelah dipasang, sebelah belum dipasang, kereta sudah bisa lewat apa belum, Bo? Belum. Ibarat anting, giwang, sebelah dipasang, sebelah belum dipasang. Udah cantik apa belum? Belum. Belum. Suami istri begitu, saling menjaga. Dua-duanya ada suami, ada istri. Suami menjaga istri, istri menjaga suami. Ini yang namanya pasangan. Saling yang dibutuhkan. Jangan membuka aib keluarga. Jangan membuka aib pasangan kita. Walau bagaimanapun juga belahan jiwa kita adalah pasangan kita. Buat istri suaminya belahan jiwa. Buat suami istrinya ada belahan jiwa. Jangan membuka aib masing-masing pasangan kita. Tutup oleh kita. Ini rahasia rumah tangga kita yang wajib kita jaga biar kita punya kehormatan. Kalau ada orang buka-buka aib pasangannya, artinya muruahnya hilang, kehormatannya hilang, orang lain udah tidak menghormati dia, nggak ada wibawa lagi jelek sama orang. Iya. Ya kan? Iya, mah. Malu gitu kan. Malu. Dan artinya juga pasangan tersebut tidak amanah ya, Ma ya. Tidak saling menjaga kehormatan dan juga rahasia pasangannya masing-masing. Rumah tangga kan tadi dibilang itu amanah. Harus Oke. dijaga. Baik. Nah, ini Zara pelajaran juga nih buat kamu kelak Iya. nanti kalau kamu akan berumah tangga. Dan buat saya juga pribadi karena Iya, saya Mas sudah berumah Bedu. tangga. Ya. Masya Nanti kita Allah. bahas lagi ya, Ma ya. Bagaimana suami dan istri menjaga rahasianya masing-masing. Jangan kemana-mana jamaah, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah. Mama Dede. Mah, Ya. kalau misalkan suami istri ini membuka rahasia pribadinya, rahasia hubungan suami istrinya kepada ahli, kepada pakar untuk berkonsultasi masalahnya. Itu beda kasus. Beda kasus ya, Ma ya? Oke. Kalau tadi ngobrol doang kan cerita sama orang ini nih, itu yang dilarang. Gosip. Kalau pada ahlinya kayak berobat tuh nggak apa-apa ya, Ma? Seandainya, punten, ada masalah. Misalnya, istrinya menolak mulu. Misalnya kan, tidak pernah mau melayani. Boleh konsultasi dengan ahlinya. Oh iya. Tapi mencari dua syarat. Yang pertama, bisa memberikan solusi di masalah dia. Yang kedua, bisa menjaga rahasia dia. Jadi kita mah kebanyakan kalau curhat asal goblek sama orang yang tertemu, iya kan? Curhatnya di warung kopi Nah gitu itu maksudnya. dia, Tempat rahasia nongkrong. umum, Iya, malu. rahasia umum. Akhirnya kalau suami lewat tuh lakinya si Anu ya gitu kan. Itu yang dilarang. Lakinya si Anu yang nggak kuat nanjak tuh. Ya. Laki gue tuh kuat nanjak tuh kayak ayam sayur misalnya. Ayam saya. Tuh, makanya berobat tuh. Jadi beda kalau kita berkonsultasi dengan pakar atau ahlinya Beda. untuk mencari solusi. Cari solusi dari masalah kita. Makanya syaratnya dua, dia bisa berikan solusi, bisa menyimpan rahasia kita. Bagaimana kalau seandainya tidak ada rahasia terhadap orang tua? Jadi misalkan ini suami istri, pasangan muda yang dikit-dikit istrinya tuh selalu cerita ke Itu orang salah. tuanya. Salah, Mah? Salah, maaf ya kalian yang muda, dengerin kami orang tua. Iya, Mas. Siapapun yang namanya orang tua yang normal, sayang, sangat menyayangi anaknya. Betul nggak yang udah punya anak? Benar, Ma. Apapun yang terjadi, misalnya kadang-kadang saking salahnya emak, ini anak lari kejedot kena meja. Ceprot. Ya Allah sayang, masalah nakal di meja, gedebrak aja meja digebuk. Padahal mah yang salah anaknya kan. Iya. Saking sayangnya sama anak. Masya Allah. Belain anak, Salah Ma. dibelain. Benar. Nah contoh, kalau anak udah rumah tangga dikit-dikit ngomong sama emaknya, dikit ngomong sama emaknya. Boleh jadi anaknya curhat sama orang tua karena anak mami dimanjain banget. Tapi tidak mustahil yang namanya kita orang tua merasa sayang sama anak. Kok begitu amat lakinya? Ya. Akhirnya tidak sedikit yang namanya suami dibedol sama mertuanya. Tahu nggak dibedol? Apa tuh, Mah? Disuruh menceraikan istrinya, anak dari emak tadi karena anaknya curhat mulu. Akhirnya anaknya masih pengen rujuk dengan suaminya karena anak cerita mulu tentang kejelekan suaminya, emaknya udah ogah. Itu yang rugi kalian juga, nggak perlu curhat, resiko ditanggung penumpang. Kenapa mau kawin sama dia? Jadi harus ditahan ya, Mah ya? Ya iyalah. Ketika orang ini berumah tangga, orang tua juga jangan ikut campur. Kalian jangan lapor dikit-dikit lapor. Karena kita orang tua sayang dengan anak. Oh. Itu yang rugi kalian juga. Kalau istri lagi pada ngumpul nih, terus tiba-tiba, lu sebulan sama laki lu kasih berapa? Lu kasih berapa? Itu termasuk membuka rahasia. juga. Membuka rahasia. Masya Allah. Nanti tidak semua orang sama gajinya. Iya. Tidak semua orang sama memberi uangnya kepada istrinya. Nggak perlu, yang penting cukup. Alhamdulillah cukup. Makanya Mama sarankan kalau udah mulai merembet ke rahasia rumah tangga itu lebih baik alihkan oleh orang yang mengerti ke pembicaraan yang lain lebih aman. Oh iya. Atau kalau curhat kan, pas curhat, kalau gue, lu segitu, gue mah cuma segini. Tapi pulang dan ngaduk lakinya. Iya makanya Wah, bang, Bang. tuh si Anu mah sebulan dikasih duit Banding-bandingin. segini, Iya. segini nggak kayak kita. Itu kan membuat sakit hati. Jangan. Tiap orang kan nggak sama rezekinya.
Gaya suaminya juga ngasih duitnya kan nggak sama. Gaya bininya juga mengelola uangnya nggak sama. Benar nggak? Bener mah, bener. Jadi kembali kepada rumah tangga mereka, kembali bagaimana mereka menjalani kehidupan rumah tangga baik dalam keuangan maupun dalam mereka berhubungan badan, itu kan gaya-gaya mereka, jangan dikasih tahu sama orang lain. Iya. Termasuk ada tompel suami gitu juga nggak boleh dikasih tahu Itu ya. nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh. Kecuali kalau yang kelihatan di luar, yang Oh, menutup iya, pakaian. Karena pakaian fungsinya menutupi kekurangan pemakainya. Bahkan yang disebut dengan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, Al-Baqarah 147, artinya apa? Punten. Jangan dibilang saya porno, tidak, ini ayat. Ketika suami istri berhubungan badan, suami pakai milik istri. Istri pakai milik suami. Benar nggak, Bu? Makanya hadis Nabi yang mengatakan, si suami cepat terangsang, cepat selesai. Istri lambat terangsang, lambat selesai. Karena kata Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Suami itu istri pakaian buat suami, suami pakaian istri. Maka suami hukumnya wajib membangkitkan birahi istri. Ketika sudah bangkit birahi istri, baru mulain berhubungan badan. Puaskan istri Anda selesai, baru Anda memuaskan diri Anda. Salah kalau suami itu egois. Makanya Anda lihat dalam Al-Baqarah 223. Nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Istri kalian adalah ladang, tempat kalian bercocok tanam. Diibaratkan kebun, kata Allah dalam ayat ini. Datangi mereka dari arah mana kalian suka. Berhubungan badan, kata Allah dalam ayat ini, boleh dengan gaya bagaimanapun. Gaya capung cebok, gaya kupu-kupu mandi, gaya kodok loncat, silahkan. Namun yang Allah pesankan, wa qaddimu li anfusikum. Kalian harus tahu etika, tahu tata kerama berhubungan badan dengan lubang yang depan, bukan di belakang kayak robot gedek. Itu diatur di Quran. Iya mah. Saking sucinya hubungan badan. Setelah menikah, kata Allah, silahkan memuaskan istri kalian dengan gaya bagaimanapun. Tapi yang ditekankan oleh Allah, wa qaddimu li anfusikum. Datangi dari lubang yang Allah tentukan. Lubang depan, bukan kayak robot gedek jadi belakang. Tahu akhlak, tahu etika. Kalian bukan binatang, tapi manusia yang akal sehatnya di atas, nafsunya di bawah. Tuh Quran ngatur sampai begitu. Ya. Mah, kalau rahasia tersebut mungkin aib, itu sudah jelas pasti tidak boleh ya Mah, dilarang. Tapi ada sebagian orang yang justru rahasianya ini bagi dia untuk membangga-banggakan pasangannya Mah. Tapi sebenarnya itu rahasia. Suami gue tuh ya, kalau ini tuh begitu. Suami gue kalau ngasih duit tuh ya selalu begini. Jadi sebenarnya itu rahasia internal, tapi dibangga-banggain ke orang lain. Salah, itu bukan rahasia. Dibocorin sama orang. Maaf, orang ada yang suaminya kaya tapi koret. Ada yang suaminya miskin, duitnya cuma sedikit. Kan membuat orang iri. Iya. Tidakkah Anda menyesal kalau orang yang Anda ajak bicara menginginkan suami Anda yang baik dan duitnya banyak, diambil sama dia, diambil alih. Itulah kenapa selama ini banyak terjadi sahabat ngambil suami dari sahabatnya. Itu mah Karena apa? Itu yang kamu ngomongin tadi, Iya, itu yang banyak terjadi. yang terjadi Mah. Akhirnya pelakor-pelakor timbul dari sahabat Sendiri. Ya Siapa yang Allah. salah? Dirinya juga. bener mah, pantes kok banyak banget ya teman-teman istri Bedu itu yang pengen punya suami kayak Bedu gitu mah. Waduh. Jadi kenapa curhatan mereka kepada sahabatnya, Iya. kepada temennya, laki gue lo udah mah ganteng, kaya, duitnya banyak, baik banget. Tiap minta duit dikasih mulu. Iya. Nah kan bini mana yang tidak ingin punya suami begitu? Masya Allah. Mereka berusaha menangkap suami Anda biar berpindah kepada pelukannya. Yang salah siapa? Ya Anda. Ya, istrinya yang salah. Makanya yang ngomong-ngomong, udah alhamdulillah punya laki kayak begini, begitu. Iya. Jadi maksud Mas Bedu tadi, Mas Bedu diperebutkan seperti itu. Enggak, maksudnya ada teman istri yang belum menikah waktu itu kan. Ih, gue sih kalau punya laki pengen kayak laki lu gitu katanya. Alhamdulillah, bulet. Pengen kayak laki lu bulet, cina gitu ya. Ya Allah. Jadi contoh laki-laki yang baik gitu mungkin. Ya alhamdulillah, Oh, iya, semoga iya, baik benar, seterusnya. Iya. Masya Allah. Ini ibu-ibu udah pada senyum-senyum, pasti udah gak sabar mau nanya sama mama ya Bu ya? Pengen tahu betapa baiknya beduh. Masya Allah. Bukan Bu. Bukan karena baiknya Bu. Mungkin karena saya lucu kali ya Bu ya. Mah, ibu-ibu boleh nanya ya Mas sama mama ya? Boleh, Mas? mangga. Tapi nanti dulu ya Bu ya, kita lihat dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Bapak Ibu jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Ini aja rumah Mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah.
Terima kasih Bapak Ibu Jamaah TV One. Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Oke baik, silakan siapa mau bertanya kepada Mama Dede? Silakan Berdiri. Ibu. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwin dari Majelis Taklim Al Mubarokah Majalengka. Mangga, Kalau mah, ada apa? gini mah, saya mau tanya, gimana apa ciri-ciri istri solehah? Gitu Pak. Ciri-ciri istri solehah Anda lihat di dalam surat An-Nisa 34. Fasolihatu qanitatun hafidatu lil ghaibi bima hafidallah. Perempuan yang solehah, perempuan yang menjaga kehormatan dirinya, baik suaminya ada maupun suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga kehormatan mereka. Jadi yang solehah itu Bu, kalau suaminya ada dia menjaga kehormatan dirinya. Suaminya tidak ada dia jaga kehormatan dirinya. Itulah tanda perempuan yang solehah. Begitu. Terima kasih mah. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi bukan perempuan warahmatullahi centil, unyan inyen kalau Iya, ketemu iya. orang itu. Tahu nggak unyan inyen? Sana kemari, goyang-goyang. Kalau misalkan istri yang soleh itu kan berarti kalau suaminya pergi, kemudian ada tamu laki-laki Dia datang. menjaga kehormatan dirinya, suaminya ada maupun tidak ada. Kalau ada orang laki-laki datang ke rumah dia, apalagi suaminya tidak ada, Tidak ada. tidak boleh diajak masuk ke dalam rumah, di teras aja duduknya, biar ada orang lima rapi ngeliat. Iya. Nah, ini hati-hati nih yang suka ibu-ibu yang suka COD-an. Mau nggak mau kan harus keluar tuh ngambil barang. Kalau nggak ada orang, tanda tangan, bayar. Itu harus ketemu tukang paketnya tuh mah. Iya, keluar tapi pakai kerudungan, Iya, pakai tanda tangan, itu. kasih Jangan bayar dibawa masuk duit. ya mah, jangan dibawa masuk. ke Jangan dalam. dibawa masuk. Jangan, takut jadi fitnah. Iya, Ya, itu. Masya Allah. Mah, Iya. istri soleha itu sudah dipastikan pasti dia sangat menjaga rahasia suami Rahasia dan suami. istri itu ya mah. Sudah bisa dipastikan ya mah. Masya Allah. Makanya seorang laki-laki bertanya ya Rasulullah, saya pengen tahu isi yang baik bagaimana. Tanyanya 3 kata Rasulullah. Yang pertama, tiap suami memandang menyenangkan suami. Suami ibu senang bininya pakai baju biru, tiap hari pakai baju biru. Masya Allah. Suami ibu senang bininya pakai kerudungan merah, tiap hari pakai kerudungan merah. Apa yang suami sukai dilakukan oleh kita sesering mungkin. Yang kedua, taat kalau suami merintah. Selama suaminya memerintahkan sesuai aturan agama. Yang ketiga, suaminya pergi menjaga kehormatan dirinya, menjaga kekayaan suaminya, itulah tanda istri yang baik. Masya Allah. Oke, mudah-mudahan semua yang hadir adalah istri-istri yang solehah. Amin ya Allah. Saya mudah-mudahan jadi suami yang soleh. Soleh, nggak pakai hah ya? Nggak pakai hah. Soleh. Kenapa pakai mukena dulu? Soleh maksud saya. Oke. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Lanjut Bu, silakan. Mangga berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini dari Majelis Taklim Al Mubarokah Majalengka. Diri, Kalau mah, ada apa Bu Didi? ini mah saya mau bertanya apa kewajiban istri terhadap suaminya? Kewajiban istri. Dalam berumah tangga ada suami, ada istri. Ada hak, ada kewajiban. Hakul mar'ati ala jauji ayut imaha ida at'am wa ya'suha idak tasa wa dibulu wajha wa la yuqabbihu wa la yahjuru ila fil bait. Kewajiban suami buat istri, hak istri buat suami ada 5. Suami wajib memberikan makan kepada istri sesuai yang dimakan suami. Suami wajib memberikan pakaian buat istri sesuai yang dipakai oleh suami. Suami tidak boleh memukul wajah istrinya. Suami tidak boleh memanggil dengan panggilan buruk. Suami tidak boleh menjauhi istrinya kecuali dalam rumah. Jadi suami punya kewajiban memberikan makan yang suami makan, dia makan. Ya. Jangan curang, suami makan yang enak, dia makan yang tidak enak. Pakaian sama. Kalau suami pakai baju harga berapa, istrinya seimbang. Jangan yang suami mahal, yang istrinya murah. Yang ketiga, suami tidak boleh memukul wajah istrinya. Yang keempat, suami tidak boleh memanggil istrinya dengan panggilan buruk. Nabi aja manggil istrinya, ya Humairah. Istriku yang pipinya kemerah-merahan. Jangan waktu baru nikah yang sayang. 2 tahun menikah, yang minta minum, pada lupeang. 30 tahun menikah, gendut, gua minta makan, itu jangan. Astagfirullah. Tidak boleh memanggil dengan panggilan buruk, apalagi yang dipanggil istrinya tidak suka. Kemudian yang nomor 5, kewajiban suami buat istri, yaitu tidak boleh menjauhi istri dalam rumah. Punten, siapapun rumah tangga, pasti pernah berantem, iya apa iya?
Iya. Ketika berantem suami istri, jangan suami kabur meninggalkan rumah. Di luar banyak cewek penggoda. Istri tidak boleh keluar rumah kalau ribut. Selesaikan masalah di dalam rumah tangga. Gitu kata Rasulullah. Karena kalau istri kabur meninggalkan rumah, kata suami, gua mau ngusir kagak, nyari serap. Mau nggak ibu diserapin? Ya Allah, Jangan mau. jangan. Ini kewajiban suami buat istri, hak istri. Sekarang kewajiban istri buat suami. Hakku zauzi alal mar'ati Allah tahjuru firasahu wa anta burraq ismahu wa antuti amrohu wa la tahja ila bini wa la tidhar ma yakrahu. Kewajiban istri suami. Hak suami istri. Yang pertama, istri tidak boleh meninggalkan tempat tidur suami. Yang kedua, istri tidak boleh menyembunyikan hak suami dari tubuhnya. Yang ketiga, istri wajib taat kepada suami. Yang keempat, tidak boleh keluar rumah tanpa diizinkan suami. Yang kelima, tidak boleh masukin orang ke dalam rumah, apalagi orang yang tidak disukai suami. Satu, kewajiban istri kepada suami, Rasul mengatakan, tidak boleh meninggalkan tempat tidur suami. Kalau suami Anda membutuhkan Anda, kapanpun, dimanapun, layani dia. Daripada dia ngayap sama tetangga. Rasul mengatakan, walaupun di atas kendaraan, kalau kalian dibutuhkan oleh suami kalian, layani dia. Hadis Nabi yang lain mengatakan, walaupun lagi masak, matiin tungkunya, kompornya, layani suami. Daripada dia ngelayap, dia puyeng nanti. Jangan, yang kedua, jangan menyembunyikan hak suami dari dirinya. Ketika suami istri menikah, Allah mengatakan jawab pasangan. Maka dalam tubuh istri ada hak suami, dalam tubuh suami ada hak istri, bukan milik. Salah kalau orang mengatakan begitu menikah engkau milikku, aku milikmu, salah. Yang namanya milik boleh dibuang. Boleh ditaruh di meja, boleh dikasih orang, boleh dipinjemin, boleh dilempar, boleh ditaruh di got, boleh dipecahin misalnya kalau milik. Allah Maha Agung, Islam Maha Mulia. Orang yang menikah bukan milik tapi pasangan. Saling menghargai. Makanya suami hargai istri, istri hargai suami. Kalau suami minta sesuatu dari istrinya, jangan anak bilang, nggak ada, udah habis, salah. Udah habis. Abangnya udah pergi. Kasih. Kalau ibu sudah capek, sudah lelah, saran saya silahkan buka sendiri, tutup sendiri. Yang nomor 4, istri tidak boleh keluar rumah tanpa diizinkan oleh suami. Ibu ada keperluan keluar, walaupun ibu dagang nyari duit, tapi kalau suami tidak izin, tidak akan ada keberkahan. Kalau seorang perempuan maksa keluar rumah, suami tidak mengizinkan. Malaikat yang di langit, malaikat yang di bumi, malaikat pewarahmah rezeki semua mengutuk perempuan tadi sampai dia pulang ke rumah dan minta maaf kepada suaminya. Titik. 5. Istri tidak boleh masukin orang ke dalam rumah, apalagi orang yang tidak disukai oleh suami. Kenapa? Rumah tempat suami istri bercengkrama. Tempat yang mulia. Rumah ada kemuliaan. Jangan sampai dengan orang ini masuk dalam rumah kita, kemuliaan kita jatuh. Rumah memiliki kesucian. Jangan sampai orang lain datang menodai kesucian rumah tangga kita. Rumah kita punya kehormatan, tempat suami istri anak-anak bercengkerama. Begitu orang lain masuk menodai rumah tangga kita karena niat mereka tidak baik. Tidak sedikit orang yang datang ke rumah kita tidak ada niat baik tapi niat menghancurkan rumah tangga kita. Makanya tidak boleh masukin orang ke dalam rumah, apalagi orang yang tidak disukai oleh suami. Baik, kalau begitu. Terima kasih, Mah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mah, nanti boleh ya ibu-ibu lanjut nanya lagi ya. Sok. Oke, ibu-ibu tunggu dulu. Nanti pertanyaannya boleh ditanyakan setelah pesan-pesan yang melewat berikut ini. Bapak Ibu jamaah yang ada di rumah tetap di sini bersama kami di rumah Mama Dede. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Baik, siapa lagi yang mau bertanya setelah Ibu Wiwin dan Ibu Riri? Ada ibu siapa lagi? Silakan Ibu, yang dari Majalengka nih, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imas dari Majelis Taklim Al Mubarokah Majalengka. Enggak. Galon, Mah. Ada apa sih, Mas? Mau tanya, Mah. Suami seperti apa yang harus ditaati sama istrinya? Suaminya seperti apa? Suami seperti apa? Rasul mengatakan, "Lau amartu ahadan bisujudi li ghairillah, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya makhluk boleh sujud dengan makhluk yang lain,
Aku perintahkan seorang istri sujud di hadapan suaminya. Namun Islam melarang. Yang namanya makhluk sujud dengan makhluk yang lain, maka istri tidak usah sujud kepada suaminya, cukup menghormati suaminya. Suami yang mana kata Cik Imas? Nah, ini. Yang gimana ya? Suami yang bagaimana kata Cik Imas? Suami yang sudah menunaikan kewajibannya sebagai suami. Mana kewajiban suami? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amalihim. Suami kepala keluarga. Suami pelindung keluarga. Suami adalah pengayom keluarga. Suami yang melindungi, yang memimpin, yang menjaga keluarganya. Karena Allah melebihkan para suami. Suami yang bagaimana? Yang berikan nafkah kepada istrinya, mereka wajib dihormati, wajib dihargai. Seimas ngeliat nyata. Tidak sedikit di masyarakat kita suami ngasih duit kagak. Nah, Udah KDRT ya astagfirullah. udah galakan dia. Doyan makan, doyan jajan, ngasih duit kagak. Mana kalau nggak disiapin duit buat rokok aja galakan dia. Bagaimana istri akan menghargai suami kayak itu? Tuh yang Seimas bingung. Ya kan? Iya benar. Makanya suami yang mana? Suami yang menyayangi, melindungi istri dan keluarganya. Itulah kenapa Seimas dan pemirsa yang lain, ketika suami habis menikah dengan istrinya, suami membacakan taklik talak. Di antaranya, kalau saya tidak berikan apakah 3 bulan, istri tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya menyakiti saya, dia tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya meninggalkan saya minimal 3 bulan, dia tidak ridho, jatuh talak saya. Jadi, kalau Anda nanya suami yang mana, suami yang istrinya diperlakukan dengan ridho, dengan menerima. Artinya kalau istri tidak ridho, misalnya suaminya KDRT, nggak pernah ngasih duit, dia tidak ridho, istri daripada punya suami begini, mendingan mundur. Jadi perempuan punya pendirian. Jangan jadi munafik. Udah gedok banget. Tapi mundur kagak. Dijalani tapi ngomong mulu, salah. Jangan jadi orang yang munafik. Gitu Cik Mas. Oke, Mas. Iya. Ya, terima kasih Mama. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau wabarakatuh. ada istri mah yang diperlakukan kasar, bisa dikatakan itu adalah KDRT jatuhnya ya, Mah ya. Dipukul, kemudian ada kekerasan secara verbal, Oral. Iya. Terus dia bercerita kepada orang lain, mungkin karena orang tua dia nggak mau menyakiti nggak mau bikin orang tuanya jadi khawatir, Cerita sama orang. ceritanya ke orang lain temannya. Apakah itu termasuk dia tidak mampu menyimpan rahasia suami istri? Betul. Jaga rahasia. Mamah tadi bilang sama Bedu, boleh dia curhat dengan dengan orang yang ketiga. Oke. Syaratnya 2, bisa mengurai masalah kita, memberikan solusi masalah kita, bisa menyimpan rahasia kita. Kita mah kebanyakan emang manusia berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'an. Wa idza masau saru jazuan, wa idza masau khairu manu'an ilal musallin alladzina hum an salatihim daimun. Kata Allah dalam Al-Ma'arij ini, manusia terbagi 2 golongan. Golongan mana kita? Yang pertama, tukang berkeluh kesah, ngomong kemana-mana. Kalau susah, kalau senang dia diam. Ini yang dibenci oleh Allah. Yang kedua yang disukai oleh Allah. Kecuali orang yang sholatnya daim, senang susah ngadunya sama Allah. Kita lihat yang pertama. Ini orang gedek sama lakinya. KDRT nggak pernah ngasih duit. Mana oralnya, mulutnya, ya Allah tablak banget tuh. Udah gedek banget. Dia ngomong sama orang, ya Allah, suami saya mah bla bla bla. Untung saya bininya. Kalau bukan saya nggak tahu lah bagaimana. Jangan ngomong siapa-siapa ya. Saking gedeknya ngomong lagi, jangan ngomong siapa-siapa dah. Saking gedeknya ngomong lagi, aduh rahasia si RW dah. Padahal dia yang bilang. Ya Allah. Tapi orang tipikal seperti ini, kalau suaminya lagi baik, lagi sayang, ngasih duitnya banyak, nggak pernah ngomong sama orang. Iya. Ngomong, ya lagi keselnya doang. Ini yang dibenci oleh Allah, titik. Golongan yang kedua, senang susah ngadunya hanya sama Allah. Itu. Iya, iya. Ya, Masya Allah, kalau gitu Mama terima kasih banyak ya Mah tausiahnya hari ini ya Mah. Nah Alhamdulillah jamaah, hari ini tentunya kita sudah menyimak nasihat Mama mengenai menjaga rahasia suami dan istri. Seperti yang tadi Mama sampaikan, bahwa istri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian istri. Selayaknya pakaian adalah melindungi. Jangan cederai rahasia antara suami dan istri tersebut dengan bercerita kepada orang lain, apalagi bukan kepada orang yang tepat.
Mudah-mudahan kita semua terhindar dari orang-orang yang tidak bisa menjaga rahasia dan kita juga bisa menahan diri kita untuk tidak menceritakan rahasia suami dan istri kita. Yuk kita perbanyak berdoa yuk, silahkan Mama. Baik ibu-ibu, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, jadikan anak cucu turunan kami anak yang saleh, anak yang salihah. Berikan ya Allah kepada kami umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami ya Allah rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu ya Allah. Mudahkan ya Allah segala urusan kami. Seandainya kami punya masalah, berikan solusi yang baik darimu ya Allah. Yang terbaik kata agamamu ya Allah. Ya Allah, kami sadar kami manusia biasa, tidak yang sempurna, semua punya kekurangan kelebihan. Jadikan suami menutupi kekurangan istrinya, jadikan istri menutupi kekurangan suaminya. Berikan kepada kami yang berumah tangga ini kesabaran bahwa memang yang namanya pasangan semuanya tidak ada yang sempurna, tapi punya kelebihan dan kekurangan. Makanya engkau mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kami bermohon kepadamu ya Allah, bimbingan darimu ya Allah, tuntunan darimu ya Allah, bagaimana menjalani rumah tangga yang baik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Anda Bawi terima kasih. Dan terima kasih ibu-ibu dari Majelis Talim Al Mubarak dari Majalengka sudah hadir di rumah Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di rumah Mama Dede. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah dan akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا